Hello subscribers Mr. Raja, terima kasih sudah mengikuti channel ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk yang sudah follow atau yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala bagi Mr. Raja dan juga bagi yang sudah subscribe dan yang sudah share video ini atau video di channel-channel YouTube Mr. Raja ini menjadi manfaat dan kebagian pahala juga, insya Allah. Oke, hari ini tanggal 10 Mei 2024, Mr. Raja akan membahas pelajaran atau ilmu dasar bahasa Inggris, yaitu mengenal have, has, dan had. Perhatikan nomor 1. Apakah kamu sudah mengerti? Apakah kamu sudah mengerti? Dari kalimat ini, kita harus tahu irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Karena kata mengerti itu sebenarnya understand, bukan understood. Tetapi, karena menyatakan sudah atau telah, have you understood? Bukan have you understand. Jadi, teman-teman, ingat, jika ada kata sudah, kita menggunakan have atau has, maka kata kerjanya harus menggunakan kata kerja ketiga. Jadi kata have pada kalimat nomor 1 artinya adalah sudah. Nomor 2, saya sudah membaca majalah itu 2 minggu yang lalu. I had read the magazine 2 weeks ago. I had read the magazine 2 weeks ago. Jadi di sini kenapa? Kapan sih menggunakan had itu? Dikarenakan 2 weeks ago. Jadi kalau menyatakan hari ini, sekarang apa Mister? Have. Have you understood? Have you understood this lesson, this video? Jadi kalau menggunakan had, kita bertanya, menyatakan sudah, tetapi terjadi pada masa lampau. Kalau nama tensesnya apa? Simple past perfect tense. Nomor berapa kalau di modul baca Inggris? Yang sudah punya modul baca Inggris itu ada di modul berapa? Di jilid berapa? Ada di jilid 2, ya. Ada di modul jilid 2. Oke, number 3. Kami harus pergi sekarang. Ternyata kata have itu kalau didampingi dengan kata to, have to, has to, maka artinya adalah harus. Ya, ingat ya, kalau kata have atau has itu diikuti oleh kata kerja ketiga, maka artinya sudah atau telah. Tetapi kalau kata have atau has itu ada to setelahnya, maka artinya harus. Maka bahasa Inggrisnya apa? Nomor 3, kami harus pergi sekarang. We have to go now. I have to go now. Saya harus pergi sekarang. Kamu harus pergi sekarang. Bahasa Inggrisnya apa? You have to go now. Oke? 4. Dia perempuan tidak mempunyai uang. Ternyata kata has atau have atau had ini, ya, yang kita bahas ini, itu juga bisa berarti mempunyai. Jika setelah 3 kata itu ada kata benda. Money, book, house. Dia perempuan tidak mempunyai uang. He has no money. Kamu tidak punya rumah. You have no house. Apalagi enak kita kalau untuk berbicara bahasa Inggris, kalau tahu ilmu-ilmu dasar ini, kita paham, mudah kita berbicara bahasa Inggris. Kami tidak punya mobil. We have no car. Kamu tidak punya teman. You have no friends. Saya tidak punya buku untuk belajar. Bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? I have no book to study. Ya, kalau nggak punya buku, mau belajar, mau ngapain? Ya kan? Itu mau ngapain? Kalau kita belajar ya harus ada buku tulis, harus ada pena, harus ada buku panduannya juga, dan harus ada teacher, harus ada guru juga yang membimbingnya. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris, bisa kita lewat WhatsApp, hubungi nomor WhatsApp 0822 8524 0251.
Thank you for your attention. I'm happy to make this video for you. Hope you like it. Enjoy watching all my videos on my channel YouTube. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu fungsi do, does, dan did? Do, does, dan did ini fungsinya sebagai kata bantu. Jadi kalau ingin menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kata bantu ini digunakan untuk tipe kalimat tanya, kalimat yang ada tidaknya. Seperti contoh ini, coba perhatikan. 1. Apa yang kamu pikirkan? Apa? Bahasa Inggrisnya what, ini adalah kata tanya. Kalau langsung saja, apa, what, kamu, you, pikirkan, think, what you think, ini tidak sesuai dengan aturan dasar bahasa Inggris. Maksudnya, bahasa Inggris itu ditentukan oleh waktu. Jadi do, does, dan did ini yang menentukan waktu. Kalau ada do digunakan di sini, berarti kalimatnya menyatakan waktu sekarang. What do you think? Apa yang kamu pikirkan? Waktunya kapan? Sekarang. Dari kata do ini sebagai kata bantu yang menyatakan kalimat ini kalimat pertanyaan dan dituliskan setelah kata tanya. What do you? Jadi setelah what-nya ada do. Jangan pula setelah subjeknya. What you do, think. Itu salah. Begitu juga nomor 2, mengapa mereka pergi? Why did they leave? Did di sini menyatakan suatu aktivitas itu sudah dilakukan. Jadi kalau kita bertanya kepada teman umpamanya seperti kalimat ini, mengapa mereka pergi? Itu maknanya sesuatu aktivitas itu sudah terjadi. Makanya kita menggunakan did di sini. Why did they leave? Jadi leave ini juga bisa bermakna pergi, bukan hanya go. Dan penempatan did di sini setelah kata why-nya, jangan setelah they. Why they did itu salah. Selain daripada menjelaskan waktu, did di sini juga berfungsi sebagai kata bantu untuk menyatakan kalimat ini kalimat pertanyaan. Nomor 3, di mana dia perempuan bekerja? Where does she work? Di sini menggunakan does menyatakan kalimat waktu sekarang dikarenakan subjeknya adalah dia perempuan, she. Kalau ingin tahu lebih jelas mengenai penggunaan does ini pada subjek she, ini ada pelajarannya di buku Raja Inggris jilid 1. Simple present tense nama pelajarannya. Pelajaran 1 itu membahas tentang does pada subjek ya. Maksudnya subjek bagaimana? Subjek she, dia perempuan, dia laki-laki. Silakan dibuka modul bagi yang sudah memiliki modul Raja Inggris jilid 1. Jika belum paham. Where does she work? Maknanya adalah sekarang. Dari mana tahu? Dari does-nya. 4. Siapa yang kamu jumpai? Who did you meet? Kenapa did? Karena makna dari kalimat ini sesuatu hal yang sudah terjadi. Makanya kita bertanya kepada teman, siapa yang kamu jumpai? Berarti kegiatan itu sudah dilakukan. Makanya kita gunakan did. Dan did ini ditulis atau diucapkan setelah kata tanya. Oke, teman-teman semuanya, ini saja penjelasan singkat. Mungkin masih banyak yang belum paham
fungsi do, does, dan did ini kapan digunakan? Sudah Mr. Raja jelaskan. Bagi yang belum paham, mungkin dasar ilmu bahasa Inggrisnya masih belum tahu ya, belum ada. Ayo kita belajar dari nol. Bergabung di kelas WhatsApp Mr. Raja. Syaratnya hanya memiliki modul saja dan dibimbing gratis tanpa batas waktu. Selamanya dan belajar dari manapun bisa belajar. Waktu bisa diatur. Terima kasih.